Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Rido Abdillah, masih bersama saya, Rido Hauzan Abdillah. Oke teman-teman, di video kali ini kita masih akan belajar seputar MTCNA Preparation ya. Dan bab yang akan kita pelajari di materi MTCNA ini adalah failover dan load balance. Jadi seperti biasa ya teman-teman, sebelum kita melakukan konfigurasi ataupun prakteknya itu seperti apa, kita akan bahas dulu konsepnya supaya kalian lebih paham cara kerja dari suatu bab ya teman-teman. Di sini akan dibagi menjadi dua pembahasan ya teman-teman, yaitu ada failover dan juga load balance. Nah, jadi konsepnya itu seperti apa? Jadi kalau di sini kita lihat ya teman-teman, ketika suatu perusahaan ataupun company memiliki dua arah jalur ke internet atau gampangnya memiliki jalur internet dengan menggunakan dua jalur ISP teman-teman. Jadi misalkan pada suatu jaringan lokal itu terdapat ada satu router yang dia itu terhubung ke dua ISP teman-teman. Nah, jadi ya seperti itulah ya. Ketika company memiliki dua arah jalur ke internet atau gampangnya memiliki jalur internet dengan menggunakan jalur ISP. Jadi bisa menggunakan ISP 1 ataupun ISP 2 ketika jaringan lokal ini ingin mengakses internet. Nah, jadi apa maksud dari failover? Jadi konsep failover dulu konsep failover sendiri itu memiliki arti seperti satu aktif dan satu backup, teman-teman. Jadi misalkan nih ketika ISP 1 itu dia kan misal kita anggap aja sebagai ISP utamanya, sedangkan ISP kedua adalah backup. Ketika terjadi aktivitas yang janggal ataupun bukan janggal sih, ketika ISP 1 ini atau ISP utamanya sedang down atau sedang maintenance, itu dia bisa dialihkan ke ISP 2 teman-teman. Jadi misalkan di ISP 1 ini kan dia aktif, terus di ISP 2-nya kita disable teman-teman. Terus ketika ada problem di ISP 1-nya, nah di ISP 2-nya ini bisa kita nyalakan teman-teman, kita enablekan, jadinya dia berperan sebagai backup ataupun cadangannya lah ketika ISP 1 lagi bermasalah. Sedangkan kalau load balance itu dua ISP ini bisa aktif secara bersamaan teman-teman. Jadi ya ISP 1 ini aktif, ISP 2 juga aktif. Tapi dia itu ada banyak sekali kasusnya ya teman-teman. Di sini ini ada failover konsepnya seperti ini ya teman-teman. Yang tadi sudah saya sedikit jelaskan. Nah, kalau load balance itu dua link ISP-nya aktif, jadi bisa difungsikan bila kalian ingin membagi jalur internet. Misalkan dari Facebook itu kita menggunakan jalur yang pertama, teman-teman, ataupun melalui ISP 1. Lalu, misal kita mau ke YouTube menggunakan jalur 2 ataupun lewat ISP 2 seperti itu, teman-teman. Jadi load balance dengan metode SCMP yang merupakan improvisasi dari metode round robin load balance. Apa itu metode round robin load balance dan metode ICMP itu seperti apa? Nanti akan kita jelaskan sembari melakukan prakteknya ya teman-teman. Jadi kurang lebih konsepnya seperti itu ya. Kalau kalau kita simpulkan, failover itu adalah satu aktif dan satu backup atau cadangan. Lalu kalau load balance itu dua ISP-nya aktif secara bersamaan. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, jadi diharapkan setelah kalian mengerti konsep dari failover dan load balance ini, nantinya di bagian praktek kalian bisa lebih memahami seperti apa ya gambarannya. Jadi langsung aja, di sini kita setting dulu nih topologinya, teman-teman. Oke, jadi langsung aja kita buka virtual machine Pinet Lab kita ya. Di sini saya menggunakan Chrome untuk mengaksesnya secara visualnya lebih jelas ya, teman-teman. Nah, di sini itu saya sudah membuat sesuai dengan topologi yang ada pada Google Slide-nya ya. Di sini saya menggunakan 3 router yang dimana router ISP 1 dan ISP 2 ini kedua router ini dia akan berperan sebagai ISP teman-teman. Lalu untuk router yang ketiga ini kita sebut saja sebagai router customer. Nah, karena untuk apa ini namanya untuk routernya ini sudah kita nyalakan, kita akan cek dulu nih untuk setiap IP-nya teman-teman. Sebentar, kita login terlebih dahulu. Untuk namanya belum saya ganti ya, saya lupa. Tapi akan kita ganti di sini. Kita ganti ya sistem identity set name.
ISP1. Oke. Aduh, sebentar teman-teman. Kumat nih biasa begini. Nah, udah ya. Ini udah. Sekarang di ISP2 kita ganti juga teman-teman untuk identity-nya. Ini kita login terlebih dahulu. Ini kalau kalian nggak bisa di enter gini, kalian bisa digini-giniin dulu ya. Biar si mikrotiknya ini mau ngerespon. Oke, sudah. Ini kita ketikkan sistem identity set name. Set name kita kasih nama ISP2. Oke. Nah, setelah kita berikan nama, kita mau cek dulu nih IP dari ISP1 dan ISP2 itu berapa, teman-teman. Sini kita bisa, oh iya, yang ini belum, oh ini udah ngerespon nih, teman-teman. Oke, kita langsung aja. Kita ketik IP address print. Untuk yang ISP1 dia memiliki IP 192.168.142.169 ya. Kalau ISP2 dia punya IP berapa, teman-teman? IP address print. Kalau yang ISP2 dia memiliki IP 168 ya. Hanya berbeda di oktet terakhirnya saja, teman-teman. Tapi untuk yang router customer ini dia belum punya IP, teman-teman. Coba kita IP address print. Ya, dia kan belum punya IP ya. Nah, makanya nanti di Ether 2 ISP1 dan Ether 2 ISP2 ini akan kita berikan IP ya sebagai gateway di router customer ini. Jadi langsung saja saya akan akses ISP1 dan ISP2-nya menggunakan aplikasi Winbox supaya lebih mudah ya konfigurasinya. Winbox. Nah, ini aplikasinya. Jadi langsung aja kita masuk ke bagian ISP1 connect. Oke, dia sudah connect. Langsung aja kita masuk ke bagian IP addresses. Kita tambahkan IP, misalkan kita mau IP-nya berapa nih teman-teman untuk di gateway-nya atau Ether 2 yang mengarah ke router customer. Misalkan saya mau 192.168.1.1/24. Interface-nya Ether 2, oke. Nah, setelah itu kita konfigurasikan juga IP di Ether 2 untuk di SP2-nya ya. Oke, ini SP2-nya. Kita lakukan yang sama, kita beri IP. Tapi untuk IP di sini, gateway di SP2 ini, saya akan berikan IP yang sedikit berbeda ya, yaitu 172.16.1.1/24. Lalu kita berikan ke Ether 2. Apply, oke. Nah, setelah itu, karena kita mau memberikan IP untuk router customer-nya ini, kita belum bisa akses router customer-nya teman-teman, karena kan router customer ini dia nggak terkonek secara langsung ke ISP yang ini ya teman-teman. Makanya dia nggak bisa apa namanya diakses menggunakan Winbox. Tapi sebenarnya bisa kalau kalian mengaktifkan romonnya. Di sini langsung aja kita aktifin romonnya ya teman-teman. Kalian bisa pergi ke bagian tool, lalu romon, set, enable yes, seperti ini ya. Oke, setelah romonnya aktif, kita aktifkan juga romon di ESP1-nya ya. Ini masuk ke tools. Kita pergi ke romon, kita enablekan. Oke. Nah, setelah itu barulah kita bisa akses router customer ini menggunakan romon, teman-teman. Konektor romon. Kita tunggu sebentar. Oke, dia sudah ada ya. Langsung aja kita klik. Oke, connect. Nah, jadi sudah kita dapat nih teman-teman. Kita bisa akses yang mikrotik router customer-nya. Ini kan namanya masih mikrotik ya. Kita coba ganti namanya supaya lebih spesifik. Mana identity ini dia. Namanya adalah RCST. Router customer. Oke. Nah, setelah itu kita berikan juga nih apa namanya? IP di Ether 1 dan Ether 2-nya. IP di addresses Ether 1 ya, teman-teman. Ether 1 IP-nya. Nah, kita lihat dulu ya pada topologinya. Karena tadi di ESP1 ini Ether 2-nya adalah 192.168.1.1, maka di router customer saya mau berikan 1.2/24 ya.
Kita kasih ke Ether 1. Oke, karena Ether 1 itu mengarah ke ESP1. Kita buat juga di sini itu 172.1.16.1.2 ya teman-teman. Kalau nggak salah coba kita cek lagi supaya nggak ada kesalahan. Ya, benar. 1.2 aja ya, /24. Dan untuk interface-nya saya mau Ether 2 karena Ether 2 ini yang mengarah ke ESP2. Kita apply, oke, dan sudah teman-teman. Sudah kita berikan IP dan selanjutnya kita akan coba lakukan konektivitas teman-teman. Apakah si router customer ini sudah bisa melakukan ping ke ISP-ISP-nya. Kita coba ya, ping 192.168.1.1. Oke, ke ISP1 sudah berhasil teman-teman. Sekarang kita coba ke ISP2. Apakah dia berhasil? Oke, dari ISP2 juga sudah berhasil ya teman-teman. Nah, setelah kita berhasil melakukan konektivitas, yang selanjutnya akan kita lakukan percobaan adalah memberikan default router ya teman-teman pada router customernya. Oke teman-teman, di langkah selanjutnya kita akan mencoba menambahkan default route di router customer kita. Kalau sebelumnya kita tuh sudah berhasil melakukan tes koneksi dari router customer, dia itu sudah berhasil berkomunikasi dengan ESP1 dan ESP2. Nah, sekarang kita akan coba buat router customer ini dia bisa akses internet, teman-teman. Karena kan di sini kalau kita buka terminal lalu kita ping 888 maaf, ping 8.8 atau IP dari Google, itu dia belum bisa teman-teman karena tidak di sini ada statusnya nih no route to apa gitu. Jadi maksudnya dia ini rutenya belum ditambahkan, jadi dia ini mau akses ke 888 tapi nggak tahu mau lewat mana. Nah, makanya di sini kita akan tambahkan rutenya ya di bagian IP, lalu kita pergi ke routes. Nah, di sini kita bisa tambahkan rutenya teman-teman. Nah, karena kita mengarah ke internetnya itu menggunakan dua jalur, yaitu menggunakan jalur ISP1 dan ISP2, makanya nanti untuk menambahkan root listnya itu kita dua kali ya teman-teman. Pertama kita isikan dulu IP gateway dari ISP1 atau kita sebut saja jalur 1 ya teman-teman. Oke, lalu kita tambahkan juga untuk jalur 2 teman-teman. Kita masukkan IP yang ada di SP2. Oke. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini itu untuk statusnya sama ya, teman-teman, sudah AS, tapi yang di jalur 2 itu dia ada tambahan angka plus, ada simbol plusnya, teman-teman. Jadi sebenarnya ini nggak bakalan ngaruh sama sekali. Maksudnya adalah jadi kan dia itu menuju DST address yang sama, tetapi gateway-nya aja yang berbeda. Makanya dia ini ada plusnya, teman-teman. Tapi ini nggak bakalan ngaruh sih ke ke konektivitasnya. Jadi misalkan kita akan nonaktifkan salah satunya aja deh. Misalkan saya akan nonaktifkan di bagian AS-nya aja. Yang AS plusnya ya. Kita nonaktifkan. Oke. Setelah itu kita coba lakukan konektivitas ya teman-teman. Tadi kan kita ping 888 nggak bisa. Sekarang kita coba lagi. Ping 888 dia sudah berhasil. Oke. Nah, jadi teman-teman sebenarnya untuk menambahkan default route sampai di sini saja sudah berhasil teman-teman, sudah selesai. Tapi karena kita ingin memperdalam tentang failover dan load balance ini, makanya kita akan ikuti seperti yang ada pada topologi yang ada di Google Slide ya. Di sini kan kita menambahkan klien ya atau VPC. Jadi di sini kita akan tambahin juga nih VPC-nya teman-teman. Nggak usah banyak-banyak ya, kita tambahin 2 VPC aja. Di sini kita tambahkan 2 VPC, oke. Save. Nah, kita tambahkan di sini kita konekkan ke router customer-nya. Oke, setelah dikonekkan kita mau membuat dua interface yang ada di router customer ini menjadi satu ya teman-teman, menggunakan teknik bridge. Nah, bridge kan sudah sering banget saya gunakan ya teman-teman, entah di
video sebelumnya itu VPN tunneling juga pakai bridge ya. Jadi diharapkan teman-teman sudah mengerti tentang bagaimana penggunaan bridge ya. Tapi di sini akan saya singgung kembali, barangkali ada teman-teman yang lupa. Nah, pertama-tama kalian masuk ke bagian bridge, lalu tambahkan IP-nya, tambahkan bridge-nya teman-teman. Misalkan di sini bridge, ya bridge aja lah ya. Bridge strip client, gini aja deh. Bridge strip client seperti ini. Oke, dia sudah dibuat. Selanjutnya kita masuk ke menu ports dan kita tambahkan interface berapa aja yang akan dimasukkan ke bridge client ini. Karena kalau kita lihat pada bagian Pinet Lab, kita lihat di topologi Pinet Lab-nya itu kan Ether 3 dan 4 ya. Makanya di sini interface 3 dan 4 akan kita masukkan ke, bentar teman-teman. Ini kita apply, oke aja dulu. Oke, sudah. Kita tambahkan lagi interface 4. Apply, oke. Nah, setelah itu, setelah dua interface ini disatukan menjadi bridge, menjadi interface baru yang namanya bridge client, kita tambahkan juga IP ya, IP-nya ya. Kita berikan IP untuk interface bridge client-nya teman-teman, yang nanti dia tersambung ke VPC kita. Nah, address-nya mau berapa? Misalkan saya mau 10.10.10.1/24. Kita apply. Oke, ini sudah ada teman-teman, IP-nya sudah dibuat. Sekarang saya mau membuat DHCP server supaya nanti VPC-nya itu bisa mendapatkan IP secara otomatis. Di sini kita langsung saja buat DHCP setup, dan untuk server interface-nya kita pilih yang bridge client. Kita next, kita nextin aja langsung teman-teman. DNS servernya nggak usah, nanti aja. Oke, kita tunggu. Nah, ini sudah setup pas completely successfully. Nah, sekarang kita masuk ke VPC-nya teman-teman. Di sini kita coba meminta IP-nya ya. Kita merequest IP dengan command IP DHCP. Kita tunggu. Nah, dia sudah ada status DORA, berarti sudah berhasil teman-teman. Nah, sekarang di VPC yang kedua ya, kita berikan juga atau kita request IP juga di sini. Sambil menunggu request IP, saya mau ganti dulu deh nama VPC-nya teman-teman, biar gampang ya. VPC 1 yang ini menjadi VPC 2 biar lebih mudah menyebutnya ya. Nah, ini sudah di VPC 4 dia mendapatkan 10.10.10.254. Di VPC 5 mendapatkan 10.10.10.253. Nah, kita coba lakukan ping ke gateway-nya dulu nih, teman-teman. 10.10.10.1. Oke, dia sudah berhasil. Ini juga ping 10.10.10.1. Nah, dia sudah berhasil. Nah, tetapi jaringan lokal kita ini, VPC kita ini, dia belum bisa melakukan ping ke internet, teman-teman. Kita coba ya, ping 888.8. Nah, dia belum bisa timeout, teman-teman. Kenapa bisa timeout? Nah, karena di router customer kita, di sininya, kita belum mengkonfigurasikan NAT, teman-teman. Seperti yang kita tahu ya, NAT itu digunakan sebagai menerjemahkan IP private yang ada di jaringan lokal kita ke IP public supaya bisa mengakses internet. Nah, jadi langsung saja untuk kita konfigurasikan NAT-nya ya, teman-teman. Di sini kita tambahkan, lalu untuk chain-nya SRC NAT, out interface-nya kita pilih yang Ether 1. Oke, jadi kan sebelumnya teman-teman sebentar, karena router customer ini dia memiliki dua jalur, yaitu ISP1 dan ISP2, jadinya di bagian NAT-nya ini akan kita tambahkan dua konfigurasi juga, teman-teman. Pertama itu lewat Ether 1, yang kedua akan lewat Ether 2, teman-teman. Seperti itu. Action-nya mas squared. Oke, apply. Sip, oke. Kita tambahkan lagi, teman-teman. Action-nya adalah mas squared. Generalnya, out interface-nya itu Ether 2. Kita apply. Oke. Nah, setelah itu kita coba lagi apakah di VPC 1 itu sudah bisa melakukan ping ke internet.
Nah, sekarang di VPC 1 dia sudah berhasil lakukan ping ke internet. Sekarang apakah di VPC 5 di VPC 2 bisa melakukan internet, teman-teman? Bisa melakukan internet. Bisa melakukan ping ke internet atau koneksi ke internet. Dan ya sudah, teman-teman, sudah bisa melakukan ping ke internet. Jadi untuk langkah yang ini apa ya, teman-teman, nama langkahnya? Oh ya, menambahkan default root sudah selesai ya, teman-teman. Di VPC ini atau jaringan lokal kita sudah bisa melakukan ping ke internet. Untuk langkah selanjutnya, oh ya, saya mau lihat dulu nih, teman-teman. Kita menggunakan command trace 888. Nah, jadi untuk kalian yang belum tahu, command trace ini untuk apa? Trace ini untuk melihat jalurnya, teman-teman. Jadi ketika kita melakukan ketik command trace seperti ini, lalu ketikkan IP-nya, jadi maksudnya kita mau mengidentifikasi jalurnya, teman-teman. Jadi kita mengidentifikasi jalur mau ke 888 itu seperti apa. Nah, jadi diawali dengan kita itu masuk ke gateway router customer-nya dulu, yaitu 10.10.10.1. Lalu selanjutnya dari router customer itu kita melewati jalur yang ini, teman-teman. 192.168.1.1 itu jalur yang kita gunakan di ESP1, teman-teman. Lalu setelah itu dari router custom dari ESP1 itu kita bisa langsung ke connect ke internetnya seperti itu, dan barulah kita bisa ping ke Google. Oke, jadi diharapkan kalian sudah mengerti ya tentang trace route ini seperti apa. Oke, setelah kita menambahkan default route-nya, kita bisa langsung mengkonfigurasi failover-nya, teman-teman. Jadi seperti apa konfigurasi failover-nya akan kita bahas langsung setelah ini. Oke, teman-teman. Jadi untuk konfigurasi failover itu dia nggak terlalu susah ya, teman-teman. Jadi biasanya kan kalau kita mau konfigurasi hal-hal yang lain seperti misalkan kita konfigurasi apa namanya, VPN, dia kan ada menu khusus sendiri ya, yaitu PPP untuk khusus konfigurasi VPN. Begitupun ketika kita mau mengkonfigurasi firewall, dia punya menu khusus tersendiri untuk konfigurasi firewall. Nah, sedangkan kalau kita mau konfigurasi failover itu mudah banget, teman-teman. Kalian tinggal masuk ke menu roots. Mana ya roots ya? IP roots. Nah, yang ini. Nah, di sini kalian bisa langsung melakukan konfigurasi konfigurasi failover itu sendiri, teman-teman. Nah, gimana cara konfigurasinya? Sebelum itu, kita akan sedikit membaca dulu konsep failovernya lagi ya, teman-teman. Jadi di sini kita baca dulu ya. Terdapat dua line akses internet menuju USB, yaitu dengan kriteria satu aktif dan satu backup. Yang aktif hanya satu, jika ingin berpindah menggunakan jalur internet satunya. Bisa dimainkan parameter distance. Nah, di sini teman-teman perhatikan ya yang namanya parameter distance. Jadi, jika main link ataupun link utamanya down, maka jalur internet akan dialihkan menggunakan link backup. Lalu di sini kalian lihat ya, itu ada parameter, itu bisa kita konfigurasikan check gateway, distance, ataupun menggunakan script. Nah, jadi untuk konfigurasi failover yang pertama, kita akan menggunakan distance dulu nih, teman-teman. Kalian perhatikan, di sini itu ada tulisan distance. Yang dimana distance itu kalau kita ibaratkan sebagai jarak. Jadi misalkan ini kan ada dua jalur ya. Nah, misalkan dua jalur ini itu memiliki distance yang berbeda. Misalkan yang 172.16.1.1 ini distance-nya adalah 2, teman-teman. Maka yang akan diprioritaskan itu adalah yang jalur ke ISP1. Jadi bisa diibarat atau kita ambil kesimpulan bahwa distance di sini semakin besar distance ataupun jaraknya, maka dia akan semakin jauh dari kata prioritas. Jadinya yang paling dekat yang akan diprioritaskan. Seperti itu, teman-teman. Jadi misalkan langsung saja di sini kita coba konfigurasinya ya. Aduh, kok keluar sih dari VNet Lab-nya. Nah, kita konfigurasikan. Misalkan di sini teman-teman lihat di jalur
ISP1 dan ISP2 dia kan distance-nya sama-sama 1 ya. Makanya statusnya itu sama-sama AS. Nah, bagaimana jika salah satunya itu distance-nya akan saya jauhkan, teman-teman? Misalkan di sini dari jalur ISP2, distance-nya akan saya tambahkan menjadi 2. Kita enter. Nah, maka dia itu untuk statusnya langsung berubah, teman-teman. Jadi statik saja, bukan aktif statik. Makanya dia itu untuk yang aktif dia jadi pindah ke yang jalur ESP1 yang aktifnya ya. Nah, begitupun sebaliknya, teman-teman. Kalau dari jalur ESP1 ini kita ubah menjadi 3, otomatis kan 3 ini kan lebih besar dari distance 3 ini kan lebih besar ya daripada jalur ESP2. Maka untuk yang aktif itu akan berpindah ke apa namanya? Akan berpindah lagi ke jalur kedua. Jadi kita sebut saja sebagai jalur ya, teman-teman, supaya lebih memudahkan. Yang ini jalur 1, ini jalur 2, seperti itu. Jadi misalkan di sini saya mau yang lebih besar yang ini deh, teman-teman. Misalkan yang lebih besar itu yang jalur 2 ya. Kita bisa isikan 10. Nah, jadi kan itu jauh banget ya, teman-teman. 3 ke 10 itu jauh banget. Jadi jalur kedua ini distance-nya lebih besar, maka yang diprioritaskan adalah jalur pertama. Nah, bagaimana jika interface jalur 1 ataupun gateway 192.168.1.1 ini nggak aktif? Itu bagaimana, teman-teman? Nah, jadi langsung saja kita cobain ya. Di sini kita pergi ke ISP1, lalu kita pergi ke IP, bukan IP, kita pergi ke interface, lalu Ether 2 ya, teman-teman, Ether 2. Ini kita coba disablekan. Kita coba disablekan dan kita coba cek di bagian ini dia masih astagfirullahaladzim. Bentar. Jadi dia malah ini deh. Kita ini kan aja ya, teman-teman. Aktifkan. Nah, bentar, teman-teman. Aduh, ini lagi jelasin lah. Tiba-tiba aja disconnect. Jadi kalau gitu kita gini aja deh, teman-teman. Jadi misalkan kita ambil kesimpulan gini aja ya. Misalkan di jalur pertama itu walaupun distance-nya lebih rendah, otomatis kan jalur pertama yang akan diprioritaskan. Nah, tetapi jika ISP1 ini itu interface-nya dinonaktifkan. Nah, makanya dia kan nggak bisa melewati jalur 1. Jadi dia otomatis akan dipindahkan ke jalur 2, teman-teman. Walaupun distance-nya itu lebih rendah, tapi walaupun dia mati, ya tetap aja dia nggak bakal bisa diakses dan akan pindah ke jalur kedua. Seperti itu, teman-teman. Jadi untuk konfigurasi, bener sih. Untuk konfigurasi failover itu cukup mudah ya sebenarnya. Kalian tinggal memainkan distance-nya aja, parameter distance ini. Dan untuk langkah selanjutnya kita akan coba konfigurasi failover lagi, tapi kali ini kita akan coba di bagian bagian apa, teman-teman, namanya? Lupa lagi. Coba saya ingat-ingat dulu ya. Oh ya, di bagian check gateway, teman-teman. Di sini ya. Misalkan kita masuk ke root yang ini, kan kalian lihat ada check gateway. Nah, nanti kita akan coba memainkan check gateway ini. Oke, teman-teman. Jadi sekarang kita sudah di langkah terakhir atau konfigurasi terakhir pada pembahasan failover ini ya. Jadi yang akan kita bahas kali ini adalah check gateway. Jadi check gateway itu seperti apa, teman-teman? Nah, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan check gateway-nya, kita misalkan akan menambahkan satu kasus dulu nih, teman-teman. Bagaimana jika di sini ya, teman-teman, kalian perhatikan. Dia kan jadi kita sebut saja ini yang jalur ke ISP1 sebagai main link ataupun main link itu seperti jalur utamanya lah. Sedangkan kalau yang di jalur ke ISP2 ini merupakan backup link. Nah, bagaimana jika IP yang ada pada
ISP1 ini, yaitu 192.168.1.1 ini, dia itu kita disablekan teman-teman, ataupun tidak aktif, atau kita implementasikan itu sedang down. Apakah nanti dia tetap bisa koneksi ke sini, ataupun dia nanti akan berpindah jalurnya ke ISP2 seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti kasusnya saya akan coba mematikan IP gateway yang ini pada ISP1, lalu untuk melihat apakah router customer ini akan berpindah atau enggak teman-teman. Nah sekarang langsung saja kita coba lakukan prakteknya ya. Di sini kalian lihat bahwa saya sudah mengkonfigurasikan distance-nya itu saya prioritaskan di yang ISP1. Saya bilang ya tadi sebelumnya jalur ke ISP1 itu merupakan jalur utama. Lalu untuk yang ke ISP2 merupakan jalur backup atau jalur cadangannya. Nah, bagaimana jika kita pergi ke ISP1 dan untuk di bagian IP-nya di sini kita disablekan teman-teman. Jadi IP 192.168.1.1 ini kita disablekan. Apakah dia tetap bisa teman-teman tetap bisa atau dari router customer-nya ini tetap melakukan atau menggunakan jalur utama ini. Sebentar, kita lihat ya. Mana tadi routes? Nah, ini. Kita lihat bahwa dia ini tetap masih menggunakan jalur utamanya, teman-teman. Walaupun kita sudah mematikan IP address yang ini ya, gateway-nya, IP address gateway-nya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita belum mengkonfigurasikan check gateway, teman-teman. Jadi, di sini kita akan bahas dulu nih check gateway itu seperti apa sih. Nah, jadi check gateway itu dia sebelum melakukan konektivitas ataupun mengecek, aduh kok ke sana sih. Jadi maksudnya check gateway itu dia setiap 10 detik sekali ya. Nih misalkan saya menggunakan check gateway-nya itu ping ya. Jadi ping itu dia akan melakukan ping ke gateway-nya itu setiap 10 detik sekali ataupun 20 detik sekali ya. Yang dimana nanti ping itu kan dilakukan secara otomatis. Nah, kalau misalkan pingnya itu nggak merespon ataupun nggak mendapat jawaban, maka nanti root-nya ini dia akan langsung langsung mengetahui teman-teman kalau gateway tersebut sedang tidak aktif. Nah, makanya nanti dia akan langsung memutuskan rute itu sendiri dan akan berpindah ke rute yang lain seperti itu. Dan coba di sini ya kita coba untuk cek gateway-nya kita aktifkan dan kita lihat apakah router kita ini sudah pintar atau belum teman-teman untuk memeriksa secara otomatis jalur yang utama ini itu sedang down ataupun tidak. Kita oke dan kita tunggu sampai dia melakukan ping teman-teman. Biasanya dia ini kan melakukan ping setiap 10 detik sekali ya ataupun 20 detik sekali, saya kurang tahu, lupa lagi. Nah, nanti kalau dia sudah melakukan ping dan si gateway-nya ini tidak menjawab ping tersebut, maka dia si router customer ini akan mengambil kesimpulan bahwa oh gateway ini sedang aktif nih, sedang tidak aktif nih, maka saya akan berpindah ke jalur yang lain aja. Nah, di sini kalian bisa lihat ya bahwa setelah 10 detik tadi dia ini statusnya langsung USI. Atau kita definisikan saja atau ambil kesimpulan USI ini alias tidak aktif ataupun kita tidak bisa tersambung melalui gateway ini. Jadi dia otomatis akan berpindah ke jalur kedua ataupun jalur backupnya seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita ambil kesimpulan Mikrotik kita ini sudah pintar ya teman-teman, dimana dia ini bisa melakukan cek gateway itu sendiri atau melakukan cek secara otomatis untuk melihat apakah gateway tersebut aktif atau tidak. Seperti itu teman-teman. Dan itu kalau cek gateway-nya kita aktifkan ya. Nah, bagaimana kalau cek gateway-nya itu kita nonaktifkan teman-teman? Seperti ini. Kalau cek gateway-nya itu kita nonaktifkan, maka dia akan tetap
terhubungnya ke yang main link teman-teman ataupun jalur utama. Jadi dia belum tahu nih apakah gateway itu aktif atau enggak. Jadi main asal connect aja. Dia nggak tahu itu nggak aktif seperti itu teman-teman. Jadi kurang lebih untuk konfigurasi file over menggunakan check gateway seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin videonya akan selesai sampai di sini saja ya teman-teman. Untuk bagian yang load balance akan saya bahas di video selanjutnya karena saya takut videonya akan jadi terlalu lama dan kalian akan bosen untuk nontonnya. Jadi mungkin videonya akan selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih buat kalian sudah menonton. Semoga bermanfaat. Semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Oh ya, kalau kalian punya ide ataupun saran, kalian boleh ketik di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih teman-teman. Tetap semangat belajar dan berkarya ya. Goodbye.